Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang keempat. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Dedes menjadi semakin gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan, tetapi pasti bahwa ia tak dapat memenuhi permintaan kuda Sempana. Karena Ken Dedes tidak segera menjawab, Sempana mendesaknya. "Ken Dedes, berpakaianlah." Nafas Ken Dedes menjadi sesak, apalagi ketika didengarnya kuda Sempana meneruskan. "Bukankah tidak baik apabila aku menyatakan maksudku di sini?" Sekali lagi terdengar suara-suara tertawa yang tertahan, dan sekali lagi mata Sempana yang tajam beredar ke setiap wajah gadis-gadis di Belumbang itu, dan sekali lagi gadis-gadis itu melemparkan pandangan jauh-jauh. Mulut Ken Dedes telah benar-benar seperti membeku, karena itu tak sepatah kata pun dapat diutarakan. Meskipun hatinya meronta-ronta, adalah suatu aib yang mencoreng di wajahnya apabila kemudian Sempana tak dapat menahan hatinya dan melamarnya langsung tidak setahu ayahnya. Meskipun ia dapat menolak, tetapi sikap yang demikian dari seorang pemuda adalah sikap yang tercela. Hanya gadis-gadis yang tak berhargalah yang akan pernah mengalami perlakuan demikian. Maka merataplah Ken Dedes di dalam hatinya. Apakah aku ini termasuk dalam lingkaran gadis-gadis yang demikian, sehingga Sempana memperlakukan aku begini? Hampir saja air mata Ken Dedes meledak seandainya ia tidak berusaha sekuat-kuatnya untuk menahannya. Tetapi Sempana pelayan dalam Aku Tumapel itu benar-benar seperti orang mabuk. Katanya, "Ken Dedes, bukankah sejak aku pulang, aku telah berkata kepadamu bahwa suatu ketika aku akan datang ke rumahmu? Seharusnya kau tahu akan maksudku itu. Karena itu sekarang marilah kita pulang." Ken Dedes masih saja menundukkan wajahnya. Karena itu kemudian kuda Sempana menjadi tidak sabar lagi. Sorot matanya menjadi semakin tajam. Beberapa orang gadis pergi menjauhinya. Mereka takut melihat sikap Sempana yang menjadi semakin garang. Dada Ken Dedes pun menjadi semakin sesak, hatinya menjadi tegang. Tak ada yang dapat dilakukannya. Sekali ia mencoba menatap wajah Sempana, tetapi wajah itu terlalu menakutkan baginya, sehingga akhirnya kembali kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba didengarnya sebuah suara yang lain dari suara kuda Sempana. Tidak terlalu keras, namun kata demi kata dapat didengarnya dengan baik. Katanya, "Kuda Sempana, adakah kau akan ikut serta mencuci pakaianmu di Belumbang ini?" Kuda Sempana terkejut ketika ia menoleh. Dilihatnya Wiraprana berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Karena itu, wajah Sempana segera menjadi merah. Dengan cepatnya ia memutar tubuhnya menghadap Wiraprana. Dan dengan suara lantang ia berkata, "Apa kerjamu di sini?" "Menunggui tanggul," jawab Wiraprana singkat. Kuda Sempana menggeram. Ia benar-benar menjadi marah. Katanya, "Kau mencoba mencampuri urusanku." Wiraprana mengerutkan keningnya. "Apa yang aku campuri? Setiap hari aku berada di tempat ini, mengail,
membuka parit, mencuci pakaian dan segala macam pekerjaan anak desa. Kaulah yang aneh, seorang pelayan dalam tumapel berada di bendungan. Tutup mulutmu, bentak Sempana. Gadis-gadis yang melihat peristiwa itu menjadi ketakutan pula. Tubuh mereka bergetaran dan dada mereka menjadi sesak. Apalagi Ken Dedes sendiri. Di samping perasaan takut yang membelit hatinya, maka ia pun merasa bahwa dirinya lah sebab dari pertengkaran itu. Karena itu, maka ia menjadi semakin cemas, meskipun ia merasa bersyukur pula atas kehadiran Wiraprana. Namun agaknya kuda Sempana memandang kehadiran Wiraprana sebagai tantangan. Kuda Sempana tidak menjadi malu atau segan, bahkan ia bersikap sebagai lawan. Pada saat Wiraprana berada di balik batu padas, dilihatnya sikap kuda Sempana yang kurang wajar. Karena itu, perlahan-lahan ia merunduk di balik-balik batu mendekatinya. Meskipun ia tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi, namun adalah pasti baginya bahwa Ken Dedes berada dalam kesulitan. Maka sikap Sempana itu adalah merupakan penjelasan baginya. Anak muda yang sombong itu benar-benar telah berbuat suatu kesalahan. Karena itu jawabnya Tatak. Kuda Sempana, jangan terlalu kasar. Bukankah dahulu kau setiap hari juga berada di bendungan ini? Bahkan malam hari pun kau kadang-kadang tidur di atas pasir di tepian itu bersama-sama aku. Marilah kita bersikap wajar. Juga terhadap gadis-gadis itu, kau sebaiknya bersikap wajar. Jangan gurui aku, anak desa yang sombong. Selama hidupmu, kau dikungkung oleh kepicikan akal dan kesempitan pengetahuan. Jawab Sempana. Aku telah mencoba berlaku sopan kepada Ken Dedes. Aku hanya ingin persoalanku cepat selesai. Soalmu dan soal Ken Dedes benar-benar bukan urusanku, sahut Wiraprana. Kalau kalian berdua telah sepakat, maka adalah suatu dosa bagiku apabila aku datang kepadamu sekarang. Tetapi aku melihat sikap Ken Dedes lain dari sikap yang kau harapkan, dan kau terlalu bersikap garang kepadanya. Wiraprana, bentak kuda Sempana. Sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini. Jangan bersikap demikian, Sempana, jawab Wiraprana. Jangan bersikap seperti orang hendak berkelahi. Aku bukan orang yang biasa berbuat demikian. Namun aku hanya ingin memperingatkan kepadamu. Pulanglah, pergilah kepada ayahnya, dan biarlah ayahnya bertanya kepadanya, apakah ia bersedia menerima kehadiranmu di dalam perjalanan hidupnya. Kuda Sempana yang sombong itu tidak mau lagi mendengar kata-kata Wiraprana. Karena itu selangkah ia meloncat maju. Tangan kanannya terayun menampar mulut Wiraprana. Gerak Sempana cepat seperti kilat, sehingga Wiraprana tak sempat mengelak. Terdengarlah seperti sebuah ledakan cambuk di pipi Wiraprana. Wiraprana terkejut. Ia terdorong beberapa langkah ke samping. Terasa betapa nyeri pukulan itu. Tetapi untunglah bahwa ia tidak terbanting ke air. Sempana, katanya sambil berdesis menahan sakit. Jangan terlalu kasar. Diam, bentak kuda Sempana. Tinggalkan tempat ini. Kau telah melanggar kebiasaan kampung halaman kita, Sempana, berkata Wiraprana lantang. Adat itu tetap kita hormati. Sekali lagi kuda Sempana tidak dapat mengendalikan dirinya. Tangannya terayun kembali ke wajah Wiraprana. Namun kali ini Wiraprana tidak mau dikenai untuk yang kedua kalinya. Karena itu cepat-cepat ia membungkukkan badannya. Tangan kuda Sempana hanya sejari terbang di atas kepalanya. Tetapi Sempana adalah pelayan dalam istana, sehingga dengan cepat ia dapat membetulkan kesalahannya.
Ketika dirasa tangannya tak menyentuh tubuh Wiraprana, segera ia mengulangi serangannya. Geraknya benar-benar tak diduga oleh Wiraprana. Karena itu, selagi ia masih membungkuk, terasa sebuah tamparan menyengat pipinya yang lain. Sekali lagi Wiraprana terdorong ke samping, dan sekali lagi ia berdesis menahan sakit. Ketika Wiraprana telah tegak kembali, terdengarlah giginya gemeretak dan matanya memancarkan sinar kemerahan. Telah 2 kali pipinya di kedua sisi merasakan betapa berat tangan kuda Sempana. Bagaimanapun juga, Wiraprana adalah laki-laki juga seperti kuda Sempana. Karena itu katanya lantang, "Kuda Sempana, janganlah membusungkan dada hanya karena kau telah mendapat kedudukan baik di samping aku, Tunggul Ametung. Persoalanmu adalah persoalan adat kampung halaman ini. Apa pedulimu?" bentak kuda Sempana. "Kalau aku tidak dapat menemui ayah gadis yang aku senangi, aku masih mempunyai cara lain. Aku akan melarikannya. Kelak aku akan kembali dengan seorang cucu yang manis bagi Empu Purwa, dan ia harus menerima kedatangan kami." Wajah Wiraprana menjadi merah padam. Katanya kepada Ken Dedes, "Adakah kau telah bersepakat untuk kawin lari?" "Tidak, tidak," teriak Ken Dedes serta-merta. Geram Wiraprana kepada kuda Sempana. "Kalau kau telah bersepakat, aku tak dapat menghalangimu. Tetapi kalau tidak, dan kau akan memaksa cara itu, aku akan mencegahmu." Kuda Sempana tertawa dengan sombongnya. Katanya, "Bagus, seseorang dibenarkan untuk melakukan pencegahan. Tetapi tata cara itu pun menuntut pengorbanan bagi gadis yang diidamkan. Nyawaku menjadi taruhan." Wiraprana mengangkat alisnya. Ia ngeri mendengar kata-kata kuda Sempana. Mengorbankan nyawa berarti kematian. Dan ia ngeri memikirkan kematian. Tetapi ia harus mencegahnya. Karena itu katanya, "Aku tidak menghendaki bencana apapun, baik bagimu maupun bagiku. Tetapi aku hanya akan mencegahmu." Kuda Sempana tidak sabar lagi. Dengan berteriak nyaring ia meloncat menyerang Wiraprana. Tetapi kali ini Wiraprana telah bersiaga. Karena itu ia pun berhasil mengelakkan serangan kuda Sempana. Tetapi kuda Sempana tidak puas dengan serangannya yang gagal. Segera ia pun memperbaiki kedudukannya. Dan dengan garangnya ia mengulangi serangannya. Segera terjadilah perkelahian antara keduanya. Wiraprana yang bertubuh tinggi tegap itu cukup mempunyai kekuatan. Namun kuda Sempana yang tidak sebesar Wiraprana mempunyai kelincahan yang mengagumkan. Serangannya benar-benar datang seperti sikatan yang menari-nari di padang rumput yang hijau. Gadis-gadis yang melihat perkelahian itu menjadi semakin ketakutan. Mereka berlari bercerai-berai sambil memekik-mekik. Namun ada di antara mereka yang sedemikian takutnya sehingga mereka terduduk lemas, seakan-akan tulang belulangnya dicopoti. Ken Dedes sendiri seperti orang yang kehilangan kesadarannya, duduk di atas pasir di tepi belumbang. Beberapa kali ia mencoba menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya, tetapi kadang-kadang ia terpaksa mengintip perkelahian itu dari celah-celah jarinya. Ia takut melihat perkelahian itu, namun ia terpaksa untuk melihatnya. Perkelahian yang demikian benar-benar jarang terjadi di Panawijen yang tentram. Hampir tak pernah terdengar perselisihan di antara anak-anak muda. Namun tiba-tiba mereka harus melihat sebuah perkelahian yang mengerikan.
Kuda Sempana benar-benar memiliki kelincahan dan ketangkasan. Sebagai seorang abdi yang dipercaya, Sempana mempunyai bekal yang cukup. Karena itu ia pun memiliki ilmu tata berkelahi yang baik. Sedangkan Wiraprana, meskipun dari ayahnya buyut Panawijen telah pernah dipelajarinya ilmu itu, namun anak muda itu sama sekali tidak menekuninya. Ketentraman hidup dan kedamaian hati penduduk Panawijen tidak pernah menuntutnya ke dalam persoalan yang dapat memaksanya untuk menekuni ilmu semacam itu. Karena itu, sesaat kemudian terasa bahwa Wiraprana yang tinggi tegap itu tak akan dapat mengimbangi kelincahan dan ketangkasan lawannya. Berkali-kali ia terdorong surut dan berkali-kali ia terhuyung karena pukulan-pukulan lawannya. Untunglah bahwa pekerjaan-pekerjaan berat yang selalu dilakukan dapat menolongnya. Tubuhnya menjadi kuat dan untuk beberapa lama ia dapat menahan sakit yang menjalar hampir di setiap bagian tubuhnya. Pukulan yang bertubi-tubi telah mematangkan kulit wajahnya, merah biru, dan dari bibirnya mengalir darah yang merah segar. Tetapi betapa kuat tubuh Wiraprana akhirnya terasa juga semakin lama semakin menjadi lemah. Nyeri dan pedih menyengat-nyengat tak henti-hentinya, dan setiap kali pula tangan kuda Sempana masih saja mengenainya. Namun Wiraprana tak mau melepaskan lawannya. Kalau ia melepaskan Sempana dan melarikan diri, kuda Sempana pasti akan melaksanakan maksudnya. Telah terucapkan dari bibirnya bahwa ia akan dapat menempuh cara yang keji terhadap gadis idamannya. Karena itu, tidak mustahil bahwa ia pada saat itu pula akan memaksa Ken Dedes mengikutinya ke Tumapel. Ia akan dapat bersembunyi di istana Tunggul Ametung sampai kelahiran anaknya, dan sesudah itu tak seorang pun dapat menuntutnya. Tetapi di samping itu, terasa pula oleh Wiraprana bahwa akhirnya ia tak akan mampu berbuat apa-apa. Sesaat kemudian ia akan jatuh terjerembab, mungkin pingsan, dan mungkin terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Nyawanya harus dipertaruhkan. Kuda Sempana masih berkelahi dengan penuh nafsu, meskipun ia sadar bahwa Wiraprana tak akan mampu menandinginya. Namun ia tetap berlaku kasar, tangannya menjambak bertubi-tubi, dan bahkan kuda Sempana menjadi semakin marah karena Wiraprana tidak segera jatuh. Karena itu, akhirnya ia berketetapan hati untuk menyelesaikan perkelahian itu. Dengan garangnya ia menyerang lawannya, dan dengan kedua tangannya ia menghantam wajah Wiraprana bertubi-tubi. Sekali wajah Wiraprana terangkat karena pukulan kuda Sempana yang tepat mengenai rahangnya, namun sesaat kemudian kepalanya terkulai ke samping oleh tangan lawannya yang lain. Oleh keadaannya itu, hampir Wiraprana menjadi putus asa. Ia merasa bahwa ia tak akan dapat berbuat banyak. Terbayang di matanya kesudahan dari peristiwa itu. Panawijen akan berkabung. Anak buyut Panawijen terbunuh dari putri pendeta Panawijen, dilarikan orang. Ketika Wiraprana hampir menyerahkan dirinya kepada nasib, lama-lama didengarnya Ken Dedes memaki kecil. Gadis itu menjadi ngeri ketika dilihatnya darah mengalir dari bibir dan hidung Wiraprana. Namun bagi Wiraprana, peki itu seakan-akan telah menggugah kembali semangatnya.
Tiba-tiba terpikir olehnya, kenapa gadis itu tidak saja lari dan pulang ke rumah. Karena itu tiba-tiba dengan tidak menghiraukan keadaan dirinya, Wiraprana mendekap tubuh kuda Sempana erat-erat. Bersamaan dengan itu terdengar ia berkata parau, "Kendedes, tinggalkan tempat ini cepat, sebelum aku kehabisan tenaga." Kendedes pun kemudian seperti orang bangkit dari mimpi. Segera ia meloncat berdiri dan berlari meninggalkan Belumbang yang mengerikan itu. Tak diingatnya lagi barang-barang cuciannya serta pakaiannya yang basah kuyup. Sementara itu, kuda Sempana menjadi marah bukan kepalang. Ketika Wiraprana mendekap tubuhnya, ia tidak sempat mengelak. Karena hal itu sama sekali tak diduganya. Tangan Wiraprana itu kemudian seakan-akan terkunci di pinggangnya. Meskipun dengan sekuat tenaga ia menghantam tengkuk, punggung dan kepala Wiraprana, namun tangan itu seperti tangan yang telah melekat dengan jaringan kulitnya sendiri, sehingga karena marah, jengkel bercampur baur, ia pun berteriak, "Wiraprana, jangan gila, kau tidak berkelahi seperti laki-laki. Lepaskan dan marilah kita berhadapan secara jantan." Tetapi Wiraprana tak mendengar kata-kata itu. Telinganya seolah-olah telah tuli dan mulutnya menjadi membisu. Tangannya yang melingkar itu menjadi kaku seperti tangan golek kayu. Kuda Sempana menghempas-hempaskan tubuhnya, menendang, memukul dan segala macam. Apalagi ketika dilihatnya Kendedes telah berlari memanjat tebing. Tetapi tiba-tiba langkah Kendedes terhenti. Hampir saja ia melanggar sesosok tubuh yang tiba-tiba saja muncul dengan tergesa-gesa. Terdengarlah gadis itu memeki kecil, tetapi kemudian terdengar ia berteriak nyaring, "Kakang Mahesa Agni!" Mahesa Agni berdiri tegak seperti batu karang yang kokoh kuat di tepi lautan. Sesaat wajahnya menyapu berkeliling, kemudian terhenti pada tubuh-tubuh yang sedang bergulat di bawah bendungan. Dilihatnya kuda Sempana dengan bengisnya menghujani tubuh Wiraprana yang menjadi semakin lemas. Dan bahkan akhirnya dilihatnya pelukan Wiraprana terlepas dan anak muda itu jatuh terkulai di atas pasir tepian. Ketika tangan Wiraprana terlepas dari tubuhnya, segera kuda Sempana meloncat berlari. Ia tidak mau melepaskan Kendedes lagi. Telah bulat hatinya untuk melarikan saja gadis itu. Kalau ia sempat menangkap dan membawanya ke atas kudanya, ia tak perlu pulang. Berita tentang dirinya akan memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia telah kembali ke Tumapel. Ia yakin pula bahwa tak seorang pun berani mengganggu keluarganya itu, sebab ia akan dapat menakut-nakuti mereka dengan kedudukannya sekarang. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dilihatnya Kendedes berdiri rapat di belakang seorang anak muda yang tegak seperti patung raksasa. Kakinya yang renggang seakan-akan berakar jauh terhunjam ke dalam tanah, serta wajahnya yang tengadah membayangkan betapa teguh hatinya. Sebelum ia sempat berkata sepatah kata pun, terdengar batu karang itu seperti menggeram. "Kuda Sempana, apakah yang telah kau lakukan?" Mata kuda Sempana seakan-akan menyala karena kemarahannya. Mahesa Agni itu pun akan mencoba menghalang-halanginya. Maka katanya, "Agni, jangan bersikap seperti seorang perwira tamtama. Lihatlah Wiraprana. Ia telah mencoba melawan kehendakku."
Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kuda Sempana itu dahulu adalah kawannya bermain pula seperti Wiraprana, tetapi tiba-tiba ia menjadi muak melihat wajah yang sombong itu. Maka katanya, "Kuda Sempana, jangan kau mencoba memperkecil arti kami, anak-anak muda Panawijen. Kau juga anak dari tanah ini. Kau mampu menjabat pekerjaanmu sekarang. Demikian juga anak-anak yang lain. Kau telah menghina kampung halaman sendiri." "Diam!" bentak Kuda Sempana. "Kalau kau ingin mengalami nasib seperti Wiraprana, bilanglah." Selangkah demi selangkah Mahisa Agni berjalan maju, menuruni tebing. Wajahnya menjadi tegang dan matanya menjadi bercahaya. Kemarahan di dadanya telah menjalari kepalanya. Ditatapnya wajah Kuda Sempana seperti menatap wajah hantu. Ya, baru semalam Mahisa Agni berkelahi melawan hantu Padang Karautan, dan hantu itu tidak dapat mengalahkannya. Meskipun ia pun tak akan dapat memenangkan perkelahian itu, tetapi yang berdiri di hadapannya sekarang bukan hantu Karautan yang menakutkan setiap orang. Yang ada di hadapannya tidak lebih dari Kuda Sempana. Tetapi Mahisa Agni tak pernah merendahkan orang lain. Karena itu tak pernah ia kehilangan kewaspadaan. Demikianlah pada saat ia berhadapan dengan Kuda Sempana, diamatinya setiap lekuk kulit anak yang sombong itu. Pakaian yang mewah namun sudah kusut dan kotor karena perkelahiannya melawan Wiraprana. Kuda Sempana yang telah mendapat tempaan keprajuritan beberapa tahun di istana Tumapel itu pun tidak sabar lagi. Dengan garangnya ia berlari menyongsong Mahisa Agni. Tak ada sepatah kata pun lagi yang meluncur dari mulutnya. Yang dilakukannya adalah datang menyerang lawannya. Mahisa Agni telah bersiaga sepenuhnya. Karena itu dengan cepat ia mengelakkan diri. Sekali ia melingkar dan dengan sapuan yang cepat ia berhasil menyentuh lambung lawannya dengan tumitnya. Sentuhan itu tidak terlalu keras dan Kuda Sempana pun tidak merasakan sesuatu karena sentuhan itu. Namun sentuhan itu telah benar-benar mengejutkannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Mahisa Agni mampu bergerak sedemikian cepatnya. Karena itu, sentuhan itu telah memperingatkannya bahwa Mahisa Agni mampu mengelak dan sekaligus menyerang dengan cepatnya. Sehingga ia tidak seharusnya melayani Mahisa Agni seperti melayani Wiraprana yang tegap tinggi itu. Tetapi Kuda Sempana terlalu percaya kepada dirinya. Dikenalnya seluruh anak-anak muda di Panawijen. Di antara mereka, tak seorang pun yang pernah menerima gemblengan seperti yang dialaminya di istana Tunggul Ametung. Wiraprana tidak, dan Mahisa Agni pun juga tidak. Karena itu, kembali ia membusungkan dadanya. Dengan penuh keyakinan kepada diri sendiri, Kuda Sempana meloncat dan menyerang kembali dengan garangnya. Namun Mahisa Agni menyambut serangan itu dengan tangkas. Disadarinya bahwa lawannya kali ini telah memiliki bekal yang cukup bagi kesombongannya. Karena itu Mahisa Agni sadar bahwa ia harus berhati-hati. Kuda Sempana menyerang Mahisa Agni seperti badai yang melanda-landa, cepat, keras dan kuat. Tangan dan kakinya bergerak terayun-ayun membingungkan, berputar, melingkar, tetapi kadang-kadang menempuh dadanya seperti angin ribut menghantam gunung.
Namun Mahesa Agni benar-benar seperti gunung yang tegak tak tergoyahkan. Angin ribut dan badai yang betapapun kuatnya seakan-akan hanya sempat mengusap tubuhnya, seperti angin yang silir membelai kulitnya. Serangan-serangan kuda Sempana betapapun cepat dan kerasnya tak banyak dapat menyentuh kulit Mahesa Agni. Sehingga dengan demikian, kuda Sempana menjadi semakin marah. Sama sekali tak diduganya bahwa Mahesa Agni telah memiliki ilmu tata bela diri sedemikian baiknya. Anak itu dikenalnya beberapa tahun yang lalu sebagai anak yang patuh kepada gurunya, patuh melakukan ibadah, dan rajin bekerja di sawah ladang dan di rumah gurunya. Tetapi sama sekali tak diketahuinya bahwa di balik dinding-dinding batu yang memagari rumah Empu Purwa, Mahesa Agni mendapat tempaan lahir dan batin. Di setiap perjalanan yang mereka lakukan, di setiap kesempatan yang ada, bahkan hampir di setiap tarikan nafas, Mahesa Agni selalu menekuni dan mendalami ilmu lahir dan batin dari gurunya, ilmu yang akan dapat menjadi penguat tubuh dan nyawanya, tubuhnya yang harus melawan setiap tantangan lahiriah, dan nyawanya yang harus dipersiapkan untuk menghadap Yang Maha Agung. Demikianlah, maka perkelahian antara kuda Sempana dan Mahesa Agni itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kuda Sempana telah kehilangan pengamatan diri. Anak itu telah lupa segala-galanya selain secepat-cepatnya mengalahkan lawannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.